Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Tentunya dalam situasi seperti ini, anak-anak harus tetap bahagia, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, dan juga menjaga untuk tetap istirahat secara cukup supaya selalu dalam keadaan sehat. Anak-anakku yang terkasih, pada kali ini Ibu akan memberikan sosialisasi aplikasi Mobscreen, penjaringan kesehatan peserta didik. Anak-anakku, untuk penjaringan kesehatan peserta didik kali ini atau tahun ini, itu diberlakukan untuk anak kelas 7, 8, dan kelas 9. Adapun kegiatan ini kita bekerja sama atau ini merupakan satu program dari Dinas Kesehatan dan puskesmas di tiap-tiap kecamatan tentunya. Nah, biasanya memang kegiatan Mobscreen ini dilakukan secara tatap muka ya, secara langsung petugas puskesmas datang ke sekolah. Tetapi untuk tahun ini dilakukan dengan cara daring, yaitu menggunakan satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi Mobscreen. Nah, apa itu aplikasi Mobscreen dan sebagainya akan Ibu jelaskan di sini. Silakan anak-anak untuk menyimaknya. Aplikasi Mobscreen Penjarkes itu merupakan bentuk lain dari sistem pendataan kesehatan manual yang sebelumnya. Jadi kalau biasanya tiap tahun itu petugas puskesmas itu akan datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan yang namanya screening atau cek kesehatan untuk peserta didik. Tahun ini dilakukan dengan cara daring, dengan cara menggunakan satu aplikasi ya, karena situasinya sedang pandemi COVID. Nah, aplikasi ini juga berbasis online yang berisi questionnaire form strength and difficult questionnaire atau SDQ. Kemudian juga tentang kesehatan, kemudian dominasi otak, modalitas belajar, dan pertanyaan sederhana terkait kesehatan peserta didik. Aplikasi Mobscreen ini dapat diunduh di Play Store dengan menggunakan telepon pintar berbasis Android atau juga dapat diunduh melalui laptop. Caranya itu anak-anak nanti akan Ibu berikan salah satu tutorial cara membuka atau mengunduh aplikasi Mobscreen ini dan cara mengisinya. Kemudian, satu telepon pintar yang sudah terinstal dengan aplikasi Mobscreen ini dapat digunakan untuk entry data lebih dari satu siswa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 2 anak yang bersekolah dan kedua-duanya harus mengisi data melalui aplikasi Mobscreen, tidak perlu masing-masing mengunduh aplikasi ini satu-satu. Cukup satu aplikasi bisa digunakan untuk berdua atau lebih. Keuntungan dari aplikasi Mobscreen Penjarkes ini, 1. Menggantikan metode pengumpulan data versi lama. Jadi tidak membutuhkan kertas dan penggandaan. 2. Mudah diaplikasikan. Jadi mudah digunakan. 3. Data yang di-entry oleh orang tua atau siswa itu langsung masuk ke aplikasi www.penjarkes.diy.web.id yang dijalankan mulai tahun 2019. Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota internet yang besar karena aplikasi ini didesain sederhana sesuai dengan kebutuhan. Data yang di-entry itu bersifat rahasia, hanya diketahui oleh siswa atau orang tua dan petugas puskesmas karena aplikasi www.penjarkes.diy.web.id menggunakan fasilitas login.
Adapun cara mengunduh aplikasi Mobscreen Penjarkes dan cara pengisian data siswa dapat dilihat di video berikut ini. Salam sehat. Puskesmas Sewan 1 bersama sekolah melaksanakan program penjaringan kesehatan anak sekolah yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera dapat tertangani. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penjaringan pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Aplikasi yang digunakan adalah Mobscreen Penjarkes yang dapat diisi oleh siswa bersama orang tua. Bagaimana cara pengisiannya? Kita simak video berikut. Untuk mengunduh aplikasi, silakan buka mesin pencarian dan ketikkan Mobscreen Penjarkes. Anda juga bisa mengunduhnya melalui Play Store. Setelah pengunduhan aplikasi selesai, lakukan penginstalan. Setelah aplikasi selesai diinstal, buka aplikasi dan klik isi kuesioner, pilih jenjang sekolah anak, kemudian kabupaten pilih Bantul, dan untuk puskesmas pilih Puskesmas Sewan. Selanjutnya, pilih nama sekolah siswa, isikan nomor induk siswa, isikan pula tanggal lahir siswa. Klik lanjut dan lengkapi data diri siswa. Data nomor induk siswa dan NISN didapatkan dari sekolah. Bila data sudah terisi lengkap, klik simpan. Lalu, klik isi kuesioner. Siswa dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan ini secara mandiri ataupun dengan bantuan orang tua.
Terdapat 4 bagian pertanyaan pada aplikasi ini. Bagian 1, kuesioner. Bagian 2, SDQ. Bagian 3, modalitas belajar. Dan bagian 4, dominasi otak. Tiap selesai mengisi satu bagian pertanyaan, klik menu lanjut. Notifikasi akan muncul jika ada pertanyaan yang belum terisi. Bila semua pertanyaan sudah terisi, klik kirim. Bila ingin mengisi data siswa lain, klik logout terlebih dahulu. Mudah bukan? Gunakan 10 menit Anda demi kesehatan siswa Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara pengunduhan dan pengisian aplikasi Mobscreen Penjarkes. Memang contoh yang ditayangkan itu diambil dari Kabupaten Bantul dan jenjangnya untuk jenjang SD. Jadi, nanti kalau anak-anak sudah mengunduh dan kemudian membuka aplikasinya, silakan anak-anak untuk mengisikan dengan atau memilih jenjang sekolahnya adalah SMP, khususnya SMP Santo Aloysius Turi. Kemudian untuk kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk puskesmas yang dipilih adalah Puskesmas Turi. Begitu ya anak-anak? Baik, cukup sekian untuk sosialisasi aplikasi Mobscreen Penjarkes. Silakan anak-anak segera mengunduh dan membuka aplikasinya dan mengisi data dan silakan segera dikirim karena itu sifatnya wajib untuk kelas 7, 8, dan 9. Jika nanti ada sesuatu yang kurang jelas, silakan anak-anak bisa WA Bapak atau Ibu guru yang memang berkompeten di bidangnya. Baik, itu ya anak-anak yang Ibu sampaikan. Silakan anak-anak segera mengunduh dan mengisinya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang, salam sehat, dan berkah dalam. Tuhan memberkati.